Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan kembali sharing tentang hidup adalah perjuangan. Kita hampir mencapai akhir tahun 2022, di mana sepanjang 10 bulan ini kita sudah mengalami yang namanya perjuangan. Dan dalam kehidupan ini pasti setiap orang, baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya, akan mengalami yang namanya pencobaan. Nah, seperti ombak yang tidak akan pernah berhenti terus mengalir ke bibir pantai, demikian juga kehidupan kita, pencobaan itu tidak akan pernah berhenti, akan terus kita hadapi, dan itulah perjuangan hidup kita. Maka dari itu kita baca satu ayat dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 saya akan bacakan, bunyi firman Tuhan seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tidak tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari ayat di atas, Yakobus ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada makna di balik sebuah pencobaan. Dari ayat itu ada dua kebenaran yang harus kita pegang supaya kita terus berjuang dan bertahan dalam pencobaan, sehingga kita beroleh kemenangan dan mahkota kehidupan dalam perjuangan hidup kita. Dua kebenaran itu, yang pertama, orang yang bertahan dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Memang seperti yang dijelaskan di atas bahwa pencobaan itu akan selalu ada dan datang dalam kehidupan kita. Ketika kita menaiki sebuah mobil, waktu hujan terus turun dan hujan itu mengenai kaca mobil kita, walaupun kaca itu terus dibersihkan dengan pembersih kaca, maka air hujan itu tidak akan pernah habis, akan terus ada. Dan demikian juga pencobaan atas hidup kita. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita untuk terus mencobai hidup kita. Suatu saat saya pernah melihat sebuah video di YouTube, sekelompok pendaki sedang mendaki gunung. Dan tentunya mereka menghadapi begitu berat medan-medan yang akan mereka hadapi. Tetapi kita melihat bagaimana mereka berjuang untuk mencapai medan tersebut. Dan kita melihat ketika mereka sampai di titik puncak itu, mereka ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang berbahagia. Karena apa? Mereka sudah melewati pencobaan itu. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena ketika mereka mampu melewati fase itu, mereka akan menaikkan pujian syukur, mereka akan bersorak-sorak, bahkan mereka akan terus mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka karena mereka terus bertahan. Hidup kita ini penuh dengan pencobaan dan perjuangan. Kadang mungkin kita akan ada satu titik kita capek, kita menangis, kita mungkin ada dalam titik kita ingin menyerah, tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa tetaplah bertahan. Ketika kita terus bertahan, kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita tetap bertahan dalam pencobaan. Yang kedua, orang yang tahan uji akan memperoleh mahkota dari Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 12b dijelaskan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari ayat tersebut, kita dituntut untuk tahan uji terhadap setiap pencobaan. Apa yang dimaksud dengan tahan uji? Tokoh yang dapat dijadikan teladan sebagai tokoh yang tahan uji adalah Ayub. Bagaimana Ayub menghadapi ujian yang luar biasa yang diperhadapkan dalam kehidupannya, kekayaannya habis, anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, Ayub menderita sakit parah, teman-temannya mencela dia. Tetapi kita melihat bagaimana Ayub tetap bertahan dalam pencobaan itu. Karena Ayub mengatakan bahwa akan ada sebuah mahkota kehidupan yang akan ia terima ketika ia tetap tahan dalam setiap ujian. Bagaimana seseorang bisa tahan uji? Kita buka ayatnya dalam Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Dalam Kolose 2 ayat 7 kita mendapatkan bahwa Paulus di sana menegaskan supaya kita kuat ada 4 tips. Yang pertama, harus berakar dengan kuat di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, harus dibangun di atas Yesus Kristus. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Dan yang keempat, hendaklah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita mau terus berada dalam Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan terus merasakan yang namanya kebahagiaan. Kesimpulan saya, hidup kita adalah sebuah perjuangan di mana kita akan menghadapi banyak tantangan dan pencobaan. Namun, kita harus bertahan dan kuat, sebab dengan bertahan dan kuat dalam menghadapi pencobaan, kita akan mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Demikianlah berkat pagi pada pagi hari ini. Semoga memberkati kita dimanapun kita berada. Immanuel, Tuhan beserta kita.